Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kore Olivia dalam Ruang Bos, ruang bicara para bos yang informatif, edukatif, dan kreatif. Apa kabar Ruang Bos? Oke bos. Oke rekan-rekan Ruang Bos, kali ini saya tetap dengan perbincangan yang menarik. Yang kali ini juga salah satunya terkait dunia perhotelan, tetap sama gitu. Cuman ini lebih menarik lagi karena kita sekarang ada di Bogor. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Hobir Supriyatna ya Pak? Betul. Hotel Manager Aston Hotel Bogor. Nah, Bapak boleh menyapa rekan-rekan Ruang Bos Pak? Ruang Bos, oke bos. Kita bareng ya Pak? Ya. Ruang Bos? Oke bos. Oke bos. Nah, Bapak Hobir ini kalau sedikit kita ulas sudah hampir 25 tahun ya Pak? Betul, betul. Properti apa namanya itu Pak? Perhotelan hotel perhotelan. Nah itu mulai dari awalnya di Bandung, betul. Jakarta, sempat Manado juga tuh ya Pak. Nah setahun Manado tapi banyak di Jakarta. Nah sekarang tergabung di Bogor dengan Hotel Aston Hotel Bogor. Iya. Nah itu sudah berapa lama tuh Pak? Kira-kira? Di Hotel Aston Bogor udah hampir 7 tahun lebih. Nah sudah hampir 7 tahun lama. lebih. Sudah hampir 7 tahun lebih ya Pak. Jadi udah tahu nih cara kiat membesarkan hotel ini, inovasinya apa juga semuanya juga udah pasti Pak Hobir salah satunya nih ya Pak ya. Nah kita akan bicara terkait masih dalam masa pandemi ya Pak, PSBB. Dan itu salah satunya Hotel Aston ini juga terdampak lah Pak ya, apalagi Aston Bogor. Yang sesungguhnya kalau Bogor itu sendiri adalah salah satu destinasi idolanya orang-orang Jakarta ya Pak. Betul. Jakarta semua kesini. Nah ini dampak pandemi ini cukup, sebelumnya juga Bapak sudah cerita itu cukup terdampak sekali, sempat yang mengalami penurunan yang drastis ya Pak ya. Nah kalau boleh nih Pak kita diceritakan ya Pak ya. Nah ini kalau terkait pandemi nih sekarang nih Pak sudah hampir setahun kalau kita bicara di Aston Bogor sendiri. Itu di saat diberlakukannya PPKM Mikro ini nih Pak ya, kan ini penerapannya mulai ketat kembali gitu. Betul. Ya Pak. Nah itu seperti apa sih Pak dampaknya dari Aston Bogor sendiri nih Pak, boleh diceritakan Pak? Ya, semenjak pemberlakuan PPKM ini hotel drastis banget ya pengaruhnya, dampaknya sampai okupansi ya. Kita Hotel Aston Bogor itu ya kan kebanyakan dari meeting. Selain grupnya weekenders, makanya dengan ini peraturan ini cukup drastis dan okupansi drop sekali. Yang pasti itu hampir semua sih, bukan hanya itu, semua rata-rata kena dampaknya ini. Dan sangat memprihatinkan. Tinggal kita hotelnya aja yang nanti yang berusaha seperti itu. Itu sekitar kapan tuh Pak momen yang drastis itu? Di bulan apa ya Pak? Ini kan sudah hampir setahun lah, lumayan. Sebenarnya juga, kita kan saya mau sedikit sejarah. Mungkin tutup kita sekitar 3 bulan. Bulan Maret tanggal 24 saya ingat sekali tutup, sampai Juni buka lagi awal. Dan itu kita juga berusaha ya Juni, tapi kita meeting tidak ada, hanya satu-satunya kita dengan promo di OTA yang kita promo besar-besaran. Dan memang itu ada terasa ya, jumlah tamu weekenders itu mulai datang. Tapi dengan kan sampai ke sini perpanjang banyak peraturan gitu. Iya, benar. Nah, mulai drop lagi, dan memang kebetulan di kuarter ketiga dan keempat itu meeting mulai diperbolehkan. Nah, itu sangat ada pengaruh lah itu. Mulai dari situ. Berarti kalau inovasinya sendiri itu apa aja Pak kalau kita boleh tahu tuh Pak? Yang paling pertama sih kita karena kan hotel harus dilihat dari protokol kesehatannya. Ya, benar. Paling pertama kita sebelum buka pun kita semua karyawan bergerak untuk pertama ya, kalau membuka lagi kan protokol kesehatan benar-benar lihat, karena kita harus punya aturan yang baku. Dan sebelum buka kita pengen kita yang terbaik prokesnya. Dan memang sampai sekarang alhamdulillah komen dari tamu-tamu kita yang masih jaga ketat ya. Kadang karyawan wajib tegur siapapun, itu yang paling utama. Dan berikutnya kita bermain tidak hanya itu. Di OTA online travel agent pun kita terus berinovasi supaya tamu ada yang baru gitu. Memang kita kerjasama dengan Traveloka juga ada, kalau nggak salah kita cukup ada di weekender, cukup ada kenaikan lah dari situ. Kali seperti itu. Berarti kalau bicara tadi kan ada online, dari online. Betul. Itu
dari online sendiri yang menginap cukup banyak atau berapa persennya gitu Pak? Kalau untuk datang sendiri langsung atau dari online itu? Sebenarnya kalau weekenders dari online tuh 80% Oh, dari malah online ya. Kita berbicara malam minggunya ya? Malam minggunya ya. Itu dari online lebih banyak. Ya, karena hotel ini sebenarnya kalau secara dibagi kan ada dari grup MICE, ada dari kalau secara online kan itu hanya weekendersnya aja sih. Itu aja sih. Oh. Nah Pak, kalau yang tadi yang terkait meeting itu, nah untuk meeting itu nggak ada sama sekali atau apa nih inovasinya gitu untuk tetap bisa dijalankan gitu loh, jadi nggak kosong ya Pak? Betul. Kita kan hotel sebenarnya ruang meeting dan ballroom yang besar-besar, tapi kan dengan peraturan kesehatan ini benar-benar diberlakukan secara ketat ya, termasuk dari awal datang sampai di meeting. Rata-rata kita mulai kuartal 3, kuartal 4 karena memang pemerintahan semua. Kalau dari corporate sih nggak ada, dari pemerintahan semua, dan itu banyak datang ke kita menerapkan protokol karena hotelnya yang bukan satu gedung tapi resort ya, jadi jarak jauh-jauh antara meeting ke meeting kan jarak jauh-jauh, sehingga cukup menarik buat tamu MICE untuk bikin acara di sini karena memang protokol kesehatan terjaga, bukan satu lantai seluruh meeting room tapi terbagi-bagi. Memang kalau komennya jaraknya jauh-jauh ya, tapi itu yang diharapkan di protokol kesehatan. Tapi ini walaupun jaraknya jauh, hotel ini menarik banget ya Pak. Betul. Sangat menarik gitu, kolam renangnya segala macam, betul. Fasilitasnya juga. Nah itu kalau kita bicara mulai recovery, itu mulai di kapan tuh Pak? Kalau mulai bisa gitu Pak? Recovery-nya tuh mulai di bulan apa gitu Pak? Mungkin peningkatan? Kurang lebih bulan September Oktober kalau September Oktober ya, itu udah mulai. Itu ya karena kan kalau MICE itu kan waktunya lebih lamanya Senin ke Kamis ya, Senin ke Jumat. Tapi kalau malam mingguannya kan hanya satu malam doang ya. Kalau weekender dari Jakarta. Kalau MICE itu kan harinya lebih banyak. Karena kita harus benar-benar tidak hanya cukup mengambil yang malam minggu aja, tapi mengambil yang Senin ke Jumatnya yang MICE semua. Karena tidak ada weekender di hari Senin ke Jumat. Mau nggak mau kita harus benar-benar kejar dengan semaksimal mungkin gitu. Nah Pak, kalau ini kan berdekatan dengan tempat wisata juga salah satunya, tapi kan ternyata ditutup atau gimana ya Pak? Masih ditutup sekarang, saat ini masih ditutup atau terbatas, itu mempengaruhi nggak Pak? Cukup mempengaruhi atau enggak ya? Sangat mempengaruhi karena ya keterbatasan si tempat wisata juga kan dibatasin, benar-benar dibatasin dan dijaga juga sama Satgas Covid. Jadi benar-benar mereka juga khawatir ya, akhirnya dampaknya banyak sih, pengaruh sekali ke area hotel gitu. Karena kan ya bukan hanya karena keterbatasan semua kan pengaruh semuanya sih. Keterbatasan area wisata itu dengan patokan keharusan memang kan tidak semua juga, karena mereka pun izin segala macam kan, di awal buka pun harus izin. Dan peraturan-peraturannya memang sangat ketat gitu, sehingga pengaruh sekali. Yang biasa malam minggu hari Sabtu Minggu itu ribuan orang yang ke wisata, sekarang boro-boro 1.000 ya, 500 aja udah. Karena juga kosong ya Pak? Iya kosong. Biasa kita hotel Aston itu terdengar dari jungle aja suara-suara musik atau apa, kan sekarang nggak sama sekali gitu. Teriakan orang yang menang berasa gitu kan. Gitu. Nah Pak, tapi kalau misalnya bisa kita bilang otomatis kan harus ada inovasi, terus ada inovasi ya Pak. Ini kan di 2021 ini sudah mulai, dan agaknya tuh mulai rame juga gitu. Mungkin masyarakat juga udah mulai jenuh gitu segala macam. Nah ini ada perbedaannya nggak Pak 2021 ini? Januari, Februari, Maret inilah ya, atau kapan nih Pak yang terasa gitu? Yang untuk terasa sekarang? Itu setelah pemberlakuan ganjil genap. Terasa, dan kita memang pada saat dilepaskannya pemberlakuan ganjil genap, kita bikin promo yang baru, mungkin PR kita dengan tim semuanya bahasanya staycation untuk malam minggu ya, terutama itu diajak lah, sudah tidak berlaku ganjil genap, karena kita harus info ke tamu-tamu yang biasa malam minggu supaya bahwa tidak ada lagi ganjil genap loh gitu, sehingga tamu datang lagi gitu, yang biasanya kamar itu hanya terisi beberapa kamar dan memang ada gitu, terasa sekali. Memang itu imbas sekali ya Pak ya, kayak hal seperti itu, karena kadang-kadang di berita juga masih ada ganjil, akhirnya kita mau ini bener nggak ya, takut juga ntar balik lagi gitu kan. Betul. Itu berarti itu mengkomunikasikan untuk kepada
pelanggan ya Pak, apa pelanggan Bapak itu gimana Pak? Melalui apa yang sudah biasa itu via SMS atau ada di websitenya Aston itu gimana Pak? Sebenarnya kita semua sosial media ya, termasuk kan hotel itu punya Instagram, ada beberapa sosial media yang paling besar kan Instagram, selain Twitter, selain Facebook itu, dan karyawan kita diajak, karena kan setiap karyawan termasuk sales marketing kan punya kontak tamu-tamunya ya. Kita blast aja dengan jadi seluruh karyawan tidak terkecuali semua ikutan untuk memblas bahwa kita udah mulai buka loh, tidak ada gejala genap seperti itu, dan kita ajak bahwa kita ada staycation lagi nih gitu, kayak seperti itu, karena tidak hanya bagian marketing atau siapapun, kita semua bergerak dari kalangan seorang waiter, housekeeping, semua dilibatkan untuk mempromokan, karena kan mereka punya juga kontak-kontak tamu ya yang biasa dengan yang kenal, sehingga kita berjalan lagi seperti itu. Alhamdulillah. Nah Pak, kalau terkait untuk stay di sini itu kan kita karena pandemi ya Pak. Betul. Prokes itu jadi nomor 1 nih Pak. Kadang-kadang aduh mau liburan tapi maksudnya aduh takut ya ntar ini ya bersih nggak ini gitu, ntar bekas kamar yang sebelumnya atau gimana. Nah itu boleh nggak Pak diceritakan Pak, mulai dari prokes di Aston Hotel Bogor ini sendiri seperti apa? Maksudnya Pak, tamu-tamu dan tim dan krunya sendiri kan juga semua sudah terjaga lah ya Pak ya. Pastinya itu boleh nggak Pak diceritakan ke rekan-rekan ruang bos? Yang pasti sejak tamu datang udah pasti dicek ya suhu, dan itu yang terjadi sekarang kan setiap hotel di Bogor itu ada satu cek suhu yang nyampe ke Satgas Covid. Oh gitu. Pertama itu. Kedua, apa yang di bawah itu? Yang di lobi. Oh, yang di lobi itu. Ya. Oh, itu yang udah langsung ke Satgas. Karena ada masuk itu ada connecting internetnya itu. Itu yang pertama. Kedua, dari sisi penerima tamu, rondesnya udah semua prokes kan dengan ada penghalang ya semua, termasuk nanti sampai ke kamar. Di kamar itu sebelum kan orang wah ini bekas tamu lain, tapi kita selalu setiap hari setelah kamar selesai itu pasti setelah dibersihkan sama ini ada namanya fogging disinfektan. Dan itu tidak hanya ruang tamu, semua area hotel. Dari kalau area hotel itu karena memang tamu setelah check out baru itu kalau kamar ya. Koridor itu dari pagi dan sore ada 2 kali fogging area koridor, karena koridor kan itu setiap hari ya Pak? Setiap hari. Kalau kamar kan pergantian tamu itu pasti di fogging, dan semua tidak hanya yang di fogging secara penyemprotan, tapi secara penggunaan chemical housekeeping itu kan di area kamar semua mengandung disinfektan semuanya. Ya, itu mulai dari kamar. Area lobby sampai area kolam itu semua ada peraturannya. Ya, mulai pembatasan penggunaan area kolam sampai yang tidak renang tuh harus wajib tetap pakai masker kecuali yang berenang ya. Dan pembatasan betul, kan kolam kita luas, walaupun luas tetap ada pembatasan. Apalagi anak-anak ya Pak, kalau anak-anak kalau udah ngeliat kolam renang kan betul, kadang-kadang orang tuanya yang nungguin, kadang tetap kita ada penjagaan selain dari kolam renang yang jaga, termasuk dari security yang jaga. Itu area kolam renang. Kemudian ke area restoran. Restoran pun sama, pas masuk walaupun waktu check in udah cek suhu, tetap aja pas masuk ke restoran dicek suhu lagi. Dan itu ada peraturan lagi, kita biasa menggunakan bahasa kita sih ganjil genap ya. Ada ganjil genap. Kalau udah penuh banget kita ada malah per jam, 1 jam hanya per jadi pas saat breakfast saya nih, dia hanya 1 jam, tapi ditentukan jam, ada 4 season. Gitu. Ya ditentukan supaya menjaga supaya tidak terlalu berkerumun, supaya tidak ada penumpukan. Nah itu di restoran juga. Itu ganjil genapnya gimana Pak, dari kamar? Jadi kamar yang ganjil itu jam 6 sampai jam 8. Itu. Kemudian ada seperti itu karena membatasi jumlah penumpukan. Karena kadang-kadang menumpukan pagi semuanya datang pagi. Betul. Kita tetap kalau memang udah penuh kita tahan. Karena untuk menjaga ya itu. Makanya sering ada yang komen kalau memang paham dengan protokol kesehatan dia akan paham, tapi kalau nggak paham dia ulang maksa gitu kan ke dalam. Tapi kita tetap berarti waktunya akan lebih panjang atau gimana Pak? Oh enggak. Versi itu enggak ya? Dibatasin. Dia terbatas misalkan kalau ganjil genap hanya 2 jam, kalau 2 jam ya. Dan berikutnya mereka akan dari awal pada saat check-in udah ada pemberitahuan dari front office pada saat check-in. Ada pemberitahuan jam ganjil genap atau ini diberitahukan dari awal.
Jadi tamunya udah tahu persis. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tamunya minta diantar ke kamar pun bisa. Oh gitu. Bisa. Kamar juga Bisa. Dan yang terakhir ruang meeting sama. Prokesnya itu selain disinfektan, tempat cuci tangan semua lengkap, juga tiap pagi dan sore. Tapi kalau di ruang meeting jam-jam kalau mereka lagi istirahat baru disinfektan, dipoging disinfektan keliling. Itu yang pasti akan berasa lah di saat pandemi ini. Saya kalau biasa di hotel tuh sore, pagi, pada saat sebelum lunch, sore, setelah lunch itu berasa suara-suara pogging itu untuk membersihkan area dengan disinfektan ya. Seperti itu. Pokoknya semua terjaga ya, mulai dari pagi sampai sore ya Pak ya. Terus mulai dari masuk sampai makan pagi sampai berenang semuanya udah terjaga juga gitu ya Pak. Betul. Selain itu apa lagi Pak? Ya, prokes kita selain kita menerapkan prokes yang sangat ketat, kita juga sebelumnya tiap bulan sebelum dari awal opening sampai ini kan di tes antigen setiap bulan, dan yang terakhir di bulan Maret awal itu kita yang pertama tanggal 8 kalau tidak salah itu vaksin ya. Oh, sudah divaksin. Betul. Dan itu yang keduanya 24 Maret yang kedua, dan setelah yang kedua itu kan kita udah dapat sertifikat ya email dari Satgas Covid. Nah, ini yang didapatkan itu jadi satu tim dapat itu semua. Semuanya itu, sudah. Semua berarti sudah vaksin Sudah semua, vaksin Pak. semua. Sudah vaksin semua. Dan tim tidak di sini semua ya. hotel ini dapat ya, artinya Kota Bogor yang maksudnya Kota Bogor kita yang didukung sama wali kota untuk supaya lebih dulu gitu kan pelayanan publik. Kayaknya udah semua. Mungkin Aston Bogor juga lebih dulu karena nomor satunya nantinya Pak. Karena nomor satunya nih yang idolanya Jakarta di sini kayaknya Rata. Betul. Nah Pak, kalau ini kan kalau Aston Hotel Bogor itu sekarang masa pandemi ini ada untuk acara-acara gitu ada juga ya Pak? Masih buka atau enggak ya Pak? Atau ada beberapa acara. Kalau acara ya kita jaga itu melanggar prokes atau tidak. Kalau acaranya misalkan wedding mungkin ya, atau wedding itu kan mungkin kita ada apa masa pandemi ini ada? Masih ada, wedding masih ada dengan keterbatasan jumlah ya, karena kita ballroom itu misalkan biasa normal itu kan 1.000, tapi kita maksimum 500, nggak boleh lebih lagi, dan itu 500 pun dibagi 2 season, dua waktu ya, karena nggak boleh sekaligus supaya menjaga tidak ada kerumunan. Dan seperti biasa karyawan kita selalu mengingatkan tamu yang kadang-kadang jumlah tamu banyak jadi 100-200, kadang-kadang ada yang nggak pakai masker, kita ya memang harus pakai ya pakai gitu. Oh, berarti event atau wedding apapun sudah mulai bisa ya Pak di Aston Bogor ya Pak, karena beberapa hotel masih ada yang belum gitu dengan jangan keterbatasan prokesnya dengan tetap dijalankan, jadi sudah mulai nih, sudah bisa gitu untuk yang mau wedding segala macam ya Pak ya. Oh Pak, itu kalau kita bicara lagi nih Pak, inovasi lainnya gitu Pak, ini kan sekitar sini masih ada perumahannya juga ya Pak ya, itu ada nggak Pak kalau dari makanan sendiri di hotel ini misalnya, yang karena ada beberapa hotel juga yang akhirnya makanannya diorder ke untuk tetap berjalan ya Pak, yang namanya hotelnya harus terus berjalan, nah itu makanannya diorder oleh langsung pemilik rumah atau gitu, itu bisa ada atau ada di sekitar perumahan ini kan banyak, tidak hanya orang Bogor, orang Jakarta juga banyak yang memang memesan ke sini, tapi rata yang mereka lebih fokus lagi datang ke sini sih rata-rata. Mereka datang sendiri dan dengan kondisi waktu yang agak sepi mereka akan datang di perumahan ini. Kalau yang mereka pesan ke rumahnya tidak terlalu banyak lah ya, kita walaupun bikin ya, tapi cenderung mereka sini karena dengan kondisi yang fresh segala macam kan lebih ini ya, mereka tahu persis kalau makan di hotel lebih fresh langsung dari kitchen gitu. Iya sih, benar. Itu seperti itu. Nah Pak, ini kan kita bicara sekarang sudah menjelang Ramadan ya Pak. Betul. Nah kira-kira dari Aston Hotel Bogor sendiri apa nih Pak yang dipersiapkan menjelang Ramadan ini, atau menu kah atau inovasi, atau ada mungkin yuk nginep di sini gitu buka puasa dan segala itu, boleh Pak dijelaskan? Baik, di kita pertama buka puasa bersama, kita juga ada buffet mulai 168 net itu, tapi tetap kita peraturannya prokes juga. Dulu mungkin buka puasa jumlahnya boleh sebanyak mungkin, rame-rame apa buka puasa, sekarang dibatasin hanya 50 per waktunya gitu. Misalnya buka puasa ini 50 dan ke restorannya kapasitasnya itu harusnya misalnya kapasitas restoran itu 300, kita setengahnya kan hampir 100 300 lebih lah, ini hanya 160-an kita, jadi limited Bu.
limit. Jadi ada paket buffet tapi dengan keterbatasan jumlah ya, betul. Tidak banyak. Jadi kalau memang udah rombongan. Jumlahnya misalkan 160 ya udah di stop. Tidak bisa lagi. Nggak boleh lagi nambah, nggak bisa karena kapasitas itu harus dijalankan, nggak boleh lebih. Itu alternatifnya ya berarti harus buka ruangan private biasa itu mau nggak mau itu. Itu yang promo yang sekarang udah dijalankan. Pak, untuk yang iftar sendiri tuh gimana, Pak? Ya, seperti tadi saya jelaskan kan kita dibatasin jumlahnya, tetap kita punya highlightnya roast lamb ya. Kita punya makanan yang memang dari tahun ke tahun kita punya. Nah, sekarang roast lamb-nya lebih ditonjolkan supaya tidak hanya kadang-kadang kalau buka puasa hanya makanannya kurma atau apa, tapi kita lebih menonjol ke Timur Tengah, roast lamb-nya yang lebih diperlihatkan lah gitu. Dengan kan kita punya ciri khasnya juga itu. Nah, itu ciri khasnya seperti apa tuh? Ya, artinya kita kan buffet ya. Kalau itu buffet pada saat buka itu orang akhirnya siap-siap ngambil gitu karena kan kelihatan langsung, kita kan show langsung di area food stall ya, roast lamb-nya itu kelihatan langsung dan kita orang pasti akan walaupun antri tetap aja kita prokes dan itu pasti akan antri untuk ngambil itu, cuma kita peraturan tetap di nomor satu kan. Nah, kita ada 2 menu yang kita promo, itu bebek sambal goang dengan soto mie Bogor karena ini beberapa tamu kan sebelumnya tamu sering komen karena kita batasin juga menu. Nah, sekarang kita promo lagi, setelah ini kita promo lagi mulai mempromokan tamu kamar dan tamu tumut di area Bogor juga. Itu gitu. Tadi apa? Coba boleh jelasin soto mie Bogor dan bebek sambal goang. Nah, itu ya. Kira-kira Bapak bisa jelasin nggak tuh uniknya sotonya itu? Nah, soto Aston Bogor memang kalau tamu yang biasa meeting itu kan kita ada di buffet, tapi kita buat lebih etnik lagi, lebih bagus lagi, di mana soto ini lebih ya punya khas Bogor kita di sini, tapi taste-nya lebih kuat lah dari itunya, rempah segala macamnya. Mungkin kalau orang biasa ini kan di Bogor banyak, tapi kita bisa atau punya kelebihan sendiri, nanti harus dites semuanya. Nanti kita ada tes juga ya Pak untuk soto ini nanti setelah aku bicara sama Bapak. Nanti kita ada tesnya juga. Nah Pak, ini kalau kita sedikit mungkin terakhir nih Pak ya, harapannya apa sih Pak untuk Aston Hotel Bogor ini ke depan nih Pak? Meskipun di tengah pandemi ya, semua tetap harus berjalan dong Pak ya. Nah itu harapannya apa? Kemudian mungkin Bapak bisa sampaikan juga ke rekan-rekan Ruang Bos untuk ayo deh kesini gitu. Kita mah udah aman ya Pak ya tadi ya udah. Apalagi di depan tuh kita kalau udah ada cek suhu ternyata udah langsung ke Satgas Covid. Aku ya udah tau cukup besar soalnya ya kayak kaca gitu Pak. Betul. Nah itu Pak, boleh Pak silakan Pak. Harapannya pasti semua industri perhotelan berharap kembali normal. Tapi kan kita belum tahu sampai kapan ini pandemi. Cuma kita harapan dengan kondisi pandemi kita bisa berlakukan peraturan, tapi kita juga bisa berinovasi, kemudian mengundang ataupun mengajak kembali tamu-tamu yang udah reguler ke sini supaya datang lagi ke bahwa kita tuh aman gitu, dengan kondisi sekarang aman. Dan alhamdulillah sampai saat ini kan kita aman, dan harapan ke depan itu tamu weekender, tamu meeting bisa lagi kembali datang dan ke Aston Bogor, itu aja sih. Pak, kita sudah di penghujung acara. Nanti aku tetap akan berlanjut dengan chef siapa tadi Pak namanya Pak? Chef Erik. Chef Erik. Nah, nanti kita akan mencicipi rasa soto mie Bogor khas Hotel Aston dan bebek sambal goang. Nah, nanti ada cara pembuatannya dan nanti juga aku akan mencicipin tuh Pak. Nah, Pak, sebelum kita closing, aku minta ya Pak Ruang Bos, nanti kita sama-sama oke Bos. Nanti ya Pak, ke arah sana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Bos. Oke Bos. Oke Bos. Jangan lupa like dan subscribe channel Ruang Bos. Terima kasih. Ruang Bos, sekarang saya seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, ketika saya berbicara dengan Pak Manajer, kali ini saya ditemani dengan
Chef Erik. Ya. Nah, Halo, kita akan mengulas makanan yang tadi udah kita omongin ya. Di sini ada soto Bogor Batu Tulis, Mbak. Soto Bogor Batu Tulis, Pak. Oh, terus satu Betul, lagi satu lagi. ayam Ada bebek, bebek ya. bebek sambal goang. Bebek sambal goang. 2 menu tadi yang kita mau cicipin nih. Nah, di sini sebelumnya juga sudah diolah sama Chef Erik ya. Betul, Mbak. Nah, kalau boleh nggak nih Pak diulas sedikit Pak untuk kedua menu ini nih? Boleh. Yang pertama saya akan bahas dari sotomi ya, Mbak. Sotomi ini kita memang satu-satunya spesial yang memang ada di Bogor ya. Yang memang dia makanan tradisional yang otentik dari Bogor. Terutama di area Batu Tulis. Karena kita mengambil konsep dari restoran kita, Batu Tulis Coffee Shop, makanya kita sajikan sotomi Batu Tulis ini sebagai salah satu menu spesial yang memang kita racik dengan bumbu yang kita buat sendiri. Nah, ini Gitu. akan adanya selama Ya, ini salah satu menu signature kita sih, Mbak. Oh, Betul. Jadi kita akan selalu ada sih ini di restoran. Kalau memang Mbak mau pesan ini, kita selalu ready. Oh, ini selalu ready. Aku coba cicip ya, Boleh, Pak. silahkan Mbak. Biar kita Dicicip. tahu nih, Pak. Sebenarnya lebih kayak apa sih, Pak? Sebenarnya lebih kayak ke sup iga Nah, ini yang kita buat si stok kuahnya itu memang kita buatnya seperti sup iga sih, Mbak. Tapi isiannya itu yang kita bedakan. Kalau misalnya Mbak mungkin makan di jalan itu cuman ada daging aja atau urat, tapi di sini kita tambah paru, kita ada kikilnya, kita dagingnya pun daging iga. Itu sih Mbak ini kalau spesialnya. porsinya agak besar ya, cuman Betul. bisa Kita bisa sharing sih biasanya. oh ya ini buat sharing. Tapi untuk kemasan yang kecilnya ada juga Ada ya, Pak? juga kita siapkan juga kalau untuk yang kecil. Ini suka karena suka ini ya. Betul. Aku coba ya, Pak ya. Silahkan. Dagingnya empuk ya, Pak. Terus agak seger gitu. Rasanya seger. Emang sotomi sih andalannya Bogor nih ya, Pak. Betul. Kalau ke Bogor belum makan sotomi, belum ke Bogor namanya, Nah, Mbak. kalau ke Bogor belum makan sotomi, belum ke Bogor namanya. Nah, Betul. ini kalau untuk porsinya sendiri harga berapaan nih, Pak? Kalau Terus tadi ini- bisa dipesan yang lebih kecil ya, nggak Betul. besarin itu gimana, Kalau Pak? untuk yang lebih kecil kita biasanya bikin menu promo itu harganya 55.000 sudah net. Kalau ini kita dipatok di harga 125.000 untuk yang porsi sharing ini. Dan ini ada selalu. Selalu Menunya ada. Selalu ada, bisa dipesan Betul, setiap. bisa dipesan setiap Nah, tamu. kalau kita beralih sini Pak, ini cantik banget maksudnya. Ada itunya. Bebek sambal goang ya, Mbak. Bebek sambal goang. Boleh Pak diceritain, Pak? Betul, bebek sambal goang ini kita buat bebeknya memang prosesnya agak lama nih, Mbak. Yang pertama Karena kita bebek itu ya betul, harus sama ya. kita rebus dulu dia pakai bumbu yang memang kita sudah buat. Terus kita ungkap, kita presto, kita roast lagi sebentar pakai daun pisang, baru kita goreng lagi. Jadi dia ada 3 kali proses. Yang pertama kita ungkap dia dengan bumbu, yang kedua kita ungkap lagi tapi modelnya kita roast, yang ketiga baru kita goreng. Supaya apa? Supaya kita dapat taste sampai ke dalam tulangnya itu. Jadi dia lembut. Itu sih, Mbak. Lembut dan empuk ya, karena Betul. bebek tuh kan agak kadang alot gitu ya, Agak Pak ya. keras. Nah, untuk sambalnya sendiri juga kita memang langsung fresh kita ulek sendiri. Jadi nggak ada kita persiapkan atau apa. Memang di saat pesan, di saat itu juga kita diulek. Nah, itu namanya sambal goang. Jadi dadakan kalau orang bilang. Tapi ini sambal goangnya juga pedes ya. Kalau goang biasanya sambalnya pedes Betul, banget pedes. gitu loh, Pak. Nah, Cuman- itu untuk nasinya ya? Nah, nasinya Nah, ini ini unik banget, kayak kita nasi buat nasi liwet ikan asin. Oh, nasi liwet ikan asin. Betul. Pasangan ini selalu dipasangin sama nasi liwet Betul, ikan asin. boleh nasi liwet Sajiannya. ikan asin atau kalau memang tamu ingin nasi putih kita bisa kasih juga. Oh, bisa. Gitu, bisa choice. Terus ini ada Ada urapnya sayur juga, ada bumbu serundengnya, ada lalapan basahnya juga yang sudah kita rebus. Boleh dicoba. Coba aku coba lagi Silahkan. deh. Ini sebenarnya enaknya pakai ini Pakai kali ya, tangan. Kita cobain sambalnya nih. Ini kayak sambalnya dari sambalnya udah kelihatan pedes banget ya. Enak ya. Sambalnya juga enak, ada bawangnya berasa. Lumayan. Ini kalau cabenya sendiri apa aja nih Pak percampurannya Pak? Itu cuman bawang merah, bawang putih, sambal rawit, cabai rawit mercon yang tadi Mbak bilang, sama cabai sama tomat, udah itu aja. Cuma karena dia dadakan Betul. jadi enak gitu. Tapi terakhir kita fried lagi pakai si minyak dari bebeknya. Oh, jadi si Tuh. sambal ini sendiri
disiramin lagi sama minyak bebeknya. Nah bebeknya ini juga empuk. Nih, empuk banget nih bebeknya nih. Aku coba nasinya deh sekarang. Campurnya pakai serundeng ya Mbak, sedikit. Oh, betul, ini serundengnya. Ini ada serundeng di sini, ada semacam urap juga. Betul. Kita coba pakai serundeng. Oh, gitu ya Pak ya? Ini khasnya kayak serundeng. Saya buat Pak, dia agak sedikit manis. Wow. Enak. Tapi emang bebek cabai ini kayak pas banget dipakai ini ya. Jadi kalau misalnya disuruh milih nasi putih atau nasi liwet, enak nasi liwet kayaknya. Terus berasa, terus suasananya seperti ini ya. Bener nih, sesuai sama yang disampaikan sama Bapak sebelumnya tadi kan, kita menu-menu andalannya ini memang enak banget deh, patut buat dicoba. Pak, kalau kita lebih lanjut lagi nih, Chef, apa sih untuk bulan Ramadan ini ada menu-menu atau inovasi baru atau gimana ya? Jadi bulan Ramadan ini kita memang bertemakannya sebenarnya ke makanan Mediterranean sih Mbak ya. Mediterranean itu ya kita sebenarnya ke arah Middle East. Jadi nanti kita di situ sudah mempersiapkan yang namanya pasar tajil. Oh, pasar tajil. Nah, jadi kita di situ nanti kita udah siapkan tuh semua makanan jajanan pasar. Kita live semua di situ Mbak, gorengan-gorengan. Terus kita setiap Sabtu Minggu weekend itu ada yang spesial Mbak. Kita punya satu kambing guling utuh di setiap hari Sabtu ya Mbak. Oh, kambing guling utuh. Betul, di weekend. Jadi kita semua nanti berarahnya ke makanan Mediterranean sih sebenarnya kebanyakan. Tuh. Tapi ini nanti di Ramadan ini tetap ada ya? Tetap ada dong. Tetap ada karena ya, ini kan masuknya menu ala carte sama room service. Nah, yang paling utama nih Pak kalau di Aston Bogor ini sendiri terkait menu nih. Betul. Nah, Chef, apa sih yang paling penting disajikan untuk kalau kita yang pertama paling kita perhatikan itu presentasi dari makanan itu Mbak. Karena presentasi itu membuat sesuatu gimmick yang memang membuat orang tuh tertarik untuk membeli. Jadi kalau kita lihat presentasi makanan itu udah bagus, orang akan berpikir, wah ini pasti rasanya akan enak. Dan setelah rasanya enak, ya itu akan menjadi sebuah keinginan untuk mencoba. Ya, sebenarnya itu. Jadi yang paling penting itu presentasi dan displaynya dulu. Setelah presentasi dan display, yang nomor 3-nya itu taste. Taste-nya harus benar-benar. Jadi jangan presentasinya udah bagus, displaynya udah bagus, tapi taste-nya malah kemana-mana gitu. Jadi orang juga nggak puas. Itu sih sebenarnya yang harus perhatikan, warna dari makanan, tingkat kematangannya, terus pas penyajiannya, itu sih Mbak sebenarnya. Karena memang kadang kalau di hotel sendiri kita tahu ya Pak ya, ini Chef kayak ke Aston Bogor, ininya enak nih gitu ya. Dina, itu yang diingat ya pastinya. Betul, itu yang diingat. Ya. Ada, oke Chef, ini udah ada sedikit pesan atau ini nggak ya buat rekan Ruang Bos nih Chef? Jadi untuk makanan, walaupun pandemi, ayo kesini kita makan ini protokol kita semua. Jadi kita di sini memang sudah menerapkan protokol kesehatan yang memang sudah teruji dan memang sudah bersertifikasi. Jadi saya jamin tamu-tamu yang memang mau hadir ke sini, sajian makanan yang kita buat ini sudah lulus dari sertifikasi halal dan hygiene-nya. Pokoknya semua sudah kita ungkap dengan baik, semuanya bersih dan memang kita sajikannya dengan bersih juga. Jadi saya jamin orang yang datang ke sini semuanya akan fun untuk makan di sini, enjoy di sini udaranya. Jadi memang kita menyajikan protokol kesehatan yang sudah baik di sini, Mbak. Oke, rekan Ruang Bos, tadi kita sudah bicara dengan Chef Erik ya. Jadi intinya adalah mau mulai dari nginep, bermalam di sini, menikmati fasilitas di sini sampai dengan makanan semua sudah tersaji sesuai protokolernya ya, Chef ya. Nah, jadi udah aman nih, nggak perlu takut lagi ke Bogor, hayu gitu ya. Nggak perlu ragu-ragu lagi ntar gimana, aduh ini takut COVID atau virus apa enggak. Di sini udah protokolnya udah dari awal sampai akhir, dari tadi kita cerita juga semua udah lengkap. Oke, kalau kayak gitu Chef kita izin dulu. Baik, nanti aku ada sedikit, kalau aku bilang Ruang Bos, nanti Chef ikut oke Bos gitu ya. Siap. Kita ke arah kamera ya. Ya. Ya Chef. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Bos. Oke Bos. Oke Bos.